Pernah nggak sih kamu baca buku yang katanya itu bagus, tapi setelah kamu baca kok kayak makin tambah overthinking dan bingung ya sama isinya? Semuanya, selamat datang di channel aku Cat My Story. Seperti yang kalian sudah lihat di judul video sebelumnya, kita itu hari ini tuh bakal ngebahas tentang yang dimana konten ini tuh kayaknya lagi lumayan viral banget di media sosial tentang dunia buku, yang dimana ada seorang anak yang lagi review buku, dia baca buku yang dimana itu nggak sesuai dengan usianya. Atau bisa dibilang di buku itu mungkin ada adegan intim istilahnya yang mungkin seharusnya itu nggak dibaca ataupun dilihat secara langsung. I don't know, aku nggak, agak susah juga ngejelasinnya, tapi pokoknya itu juga. Dan banyak banget yang kayak berdebat soal baca buku ini, kayak kita harus sesuai usia nih. Ada juga yang bilang nggak apa-apa, yang penting kita baca buku, kan yang penting kita mau baca buku. Terus ada juga yang bilang kita nggak baca buku salah, baca buku pun salah. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang itu juga. Dan jujur waktu pertama kali aku dengar perdebatan tentang buku yang dimana kita itu harus kayak baca buku sesuai umur kita, jujur untuk pertama kalinya aku dengar, aku juga agak kesal sedikit. Kan yang penting kita mulai mau baca buku, kenapa kita nggak baca buku aja kayak salah, kita mau mulai baca buku aja kayak banyak banget nih larangan, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kayak banyak banget rulesnya yang harus kita patuhi. Dan ya, itu sebelum aku tahu secara dalam, itu sebelum aku cari tahu juga. Dan setelah aku cari tahu jawabannya, oh ternyata aku paham kenapa mereka bilang kayak gitu. Ya, ini menurut opini aku ya, karena mungkin nggak semua penulis itu nulis bukunya untuk semua kalangan usia. Kayak contohnya buku novel, kan itu ada adegan usia kan. Nah, itu nggak semua kalangan tuh cocok dibaca, apalagi di usia kita yang kayak masih remaja gitu, atau mungkin usia kita yang masih dini. Karena nggak semua buku itu cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, termasuk kita sebagai remaja, apalagi kita mau baca bukunya yang agak berat-berat banget dan juga tebal. Kayak contohnya anak-anak pasti butuh buku bacaan yang dimana ceritanya itu sederhana, mudah dipahami, dan juga ada nilai dasarnya. Mungkin nilai dasarnya kayak misalnya kejujuran. Kalau kita sebagai remaja, mungkin kita bakal cari buku yang mungkin berhubungan dengan konflik identitas, pertemanan, ataupun semacam emosi. Kalau orang pastinya mereka itu bisa mencerna topik yang berat, apalagi topik yang dibahasnya itu lumayan berat, kayak misalnya contohnya kayak filsafat, politik, dan juga lain-lain. Tapi kalau menurut aku pribadi, kayaknya untuk soal pemahaman bacaan buku itu kayaknya balik lagi ke diri kita, karena tergantung diri kita, kita ini sebenarnya paham nggak penulisnya itu lagi bahas apa. Cuman yang nggak bisa kita pungkiri itu adalah nggak semua buku penulis itu nulis untuk semua umur untuk kita baca. Paham nggak sih maksudnya? Kayak nggak semua umur itu bisa baca buku yang ditulis oleh penulis. Cuman tergantung lagi penulisnya gitu. Jadi buku itu bukan soal inti bagus atau enggaknya, bukan. Tapi ini soal siap nggak kita itu mencerna topik-topik atau tulisan yang dituliskan oleh penulis. Disclaimer, di sini aku nggak ngelarang kalian baca buku. Aku juga awal dengar gitu juga aku kayak ngerasa jengkel gitu. Kayak ngerasa, kok ini orang larang kita baca buku ya? Masih untung kita kayak mau mulai baca. Ya, aku tahu. Mungkin ini agak terdengar gimana gitu, apalagi topiknya soal buku ya, apalagi kita mau mulai baca buku. Cuman hal yang perlu kita perhatikan itu adalah sebenarnya buku yang kita pilih itu buku genre apa atau buku apa gitu. Kalau misalnya kita mau baca buku novel, pastinya yang kita harus perhatikan adalah kira-kira buku novel ini tuh bisa dibaca nggak sama usia yang sekarang kita ini, usia kita sekarang ini. Misalnya, em, aku beli buku Laut Bercerita. Nah, aku lihat nih di belakang bukunya, kira-kira ini cocok nggak dengan usia aku yang sekarang, yang masih remaja.
Setiap buku itu kan, apalagi buku novel, setahu aku pasti dicantumkan di belakang bukunya yang dimana itu ada kayak semacam umur, pasti kalian tahu ini kayak gini gambarannya. Nah, gitu. Di situ kita juga bisa tahu kira-kira buku ini tuh bisa dibaca oleh umur berapa, harus di atas umur berapa gitu. Terus apa dampaknya kalau misalnya kita baca buku itu nggak sesuai dengan usia kita? Dulu aku pernah searching dan pastinya of course pertama-tama kita bakal kesulitan memahami cerita yang dituliskan oleh penulis tersebut, karena kalau kita baca bukunya kayak nggak sesuai target usia kita juga, I think kita bakal kesulitan dalam memahami cerita yang dituliskan oleh penulis atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Terus yang kedua juga of course adanya adegan intim mungkin yang nggak harusnya nggak harusnya kita kayak baca atau gimana gitu. Kalian pasti paham. Terus yang ketiga pastinya adanya pengaruh ke perkembangan kognitif otak kita. Terus gimana caranya? Cara memilih buku yang tepat dan sesuai usia kita. Di sini aku juga udah cari tips simpelnya. Itu yang pertama, di belakang setiap buku itu pasti si penulis usia target untuk membaca maksimalnya di usia berapa kita boleh baca buku tersebut. Tapi kayaknya nggak semua buku dikasih target usia nggak sih? Cuman itu aku belum terlalu tahu ya, karena aku kayak baru mulai terjun ke dunia buku juga, baru mulai kebiasaan membaca buku. Yang kedua, kita bisa baca hipnosisnya dulu. Yang ketiga itu pastinya kita bisa cek review dan juga tanyakan, aku lagi butuh buku ini atau enggak sekarang. Karena enggak semua buku harus kamu baca sekarang. Karena enggak semua buku itu harus kamu baca sekarang. Dan juga untuk baca buku itu kan pasti kita membutuhkan pola pikir yang matang gitu lah untuk memahami isi buku tersebut. Sekian dari pendapat aku, terima kasih. Dan kalau misalnya kalian pengen aku ngebahas tentang apa, kalian boleh komen. Oke, kalau misalnya ada salah kata mohon maaf, karena ini juga aku baru pertama kali yang ngebahas, apalagi aku ngomong depan kamera. Dan ya terima kasih, dadah.